semuanya. Kenapa ulul himmah ini adalah harus kita bahas? Kenapa mental pemenang dunia akhirat ini harus kita perhatikan? Ada beberapa poin. Ulul himmah ini, mental pemenang ini, cita-cita yang tinggi ini harus kita perhatikan, harus kita pahami, dan harus kita bahas. Yang pertama, inna ulul himmatu sifatun barizatun lil qudwat minad du'at. Ulul himmah, cita-cita yang tinggi, mental pemenang dunia akhirat itu adalah merupakan sifat yang paling menonjol dari para kudwah yang kita contoh, yaitu para nabi. Kita pernah saya sampaikan kan, nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Dari 25 itu dipilih kembali oleh Allah menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Kan sampai diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi, sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Kata Mujahid mengatakan hum khamsatun, ulul azmi itu ada 5. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi kelima itu. Sehingga kalau kita perhatikan kaitan dengan ayat ini, seolah-olah Allah mengatakan isbir, fasbir, sabarlah kalian. Maksudnya apa? Kun shadikun fima ibtalaita bihi misla sidqi Ibrahim. Hendaklah kamu sabar, ya, dengan jujur sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa thiqan binasrillahi ta'ala, beliau yakin akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian percayalah, yakinlah seperti yakinnya Nabi Musa alaihissalam ketika sudah berada di laut. Jadi di depan laut, di belakang pasukan. Kemudian zuhudlah di dunia seperti zuhudnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sabarlah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan hinaan, ketika mendapatkan berbagai macam ujian, baik itu dari kaumnya ketika itu, kemudian Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tentu ini adalah menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kenapa mereka disebutkan ulul azmi? Al-azm itu kan tekad yang kuat. Mereka itulah orang-orang yang memiliki tekad yang kuat. Pernah ada pertanyaan, kenapa kok ulul azmi itu kan sabar? Karakter yang menonjol ulul azmi itu adalah sabar. Kenapa Nabi Nuh disebutkan di situ, Nabi Ibrahim, tapi kok Nabi Yakub tidak disebutkan? Padahal Nabi Yakub itu adalah, kita sering mengenal beliau ini adalah orang yang sabar. Bukan berarti Nabi yang lain gak sabar, sabar. Tapi kenapa kok di situ disebutkan Nabi Yakub tidak disebutkan, sedangkan yang 5 ini disebutkan? Mungkin pelajarannya adalah bahwa mereka yang berlima ini, Nabi yang 5 ini bukan berarti yang lain tidak. Kalau Nabi Yakub itu memang sabar, tapi mungkin lebih banyak sabarnya itu kaitan dengan apa? Dengan penderitaan pribadi. Tapi kalau kelima nabi ini memang kita tahu bahwa sejarahnya itu adalah sangat berat. Walaupun bukan berarti nabi-nabi lain tidak ada ujian. Bahkan kan Rasul pernah menyampaikan ada seorang nabi itu yang sampai digergaji kan. Tapi kadang juga inilah keikhlasan para nabi. Kan nabi dan rasul itu bukan 25, lebih banyak daripada itu. Ada yang tidak disebutkan sama sekali, bahkan lebih banyak dibanding yang disebutkan. Tapi juga kadang ada yang disebutkan cuma namanya doang. Ceritanya di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Contohnya siapa? Ilyasa. Ada yang pernah dengar ceritanya Nabi Ilyasa di dalam Al-Quran? Enggak ya? Atau Zulkifli, kan cuma disebutkan juga beberapa kali. Mungkin kalau Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya, itu kan banyak ceritanya. Tapi kadang ada beberapa dia hanya disebutkan, tapi ada juga yang tidak disebutkan. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat ikhlas, dan mereka adalah tujuan utamanya adalah bagaimana bisa masuk surga, kemudian bagaimana bisa menyelamatkan umatnya. Wabil khusus nabi yang 5 nabi ini Allah menyebutkan sabarlah kalian seperti sabarnya ulul azmi. Jadi ketika kita membahas tentang mental ini adalah tentu mental pemenang dunia akhirat ini adalah tentu kita sesungguhnya berusaha untuk mencontoh mereka. Bayangkan Nabi Muhammad SAW kalau tidak memiliki mental pemenang, ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Kan ketika ditanya, Rasul pernah ditanya oleh salah satu putrinya, ya Rasulullah, kapan engkau paling sedih? Kan selama ini kita sering menyebutkan amul huzni, tahun kesedihan itu adalah ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh
istrinya dan pamannya. Memang tidak salah disebutkan dalam sejarah. Tapi Rasul pernah ditanya, ya Rasul kapan Anda sedih? Maksud paling lebih sedih daripada itu. Kata beliau, ada yang waktu itu saya lebih sedih daripada meninggal istri saya adalah ketika saya waktu itu kata Rasulullah SAW, ketika saya dakwah ke Taif, kemudian masyarakat Taif tidak menerima dakwah saya, kemudian tiba-tiba Allah mengutus malaikat untuk apa? Seandainya Rasul mau ketika itu tinggal dibalikin gunung itu dan penduduk Taif jadi hancur semua. Tapi kan Rasul waktu itu tidak menginginkan itu. Apa kata Rasul? Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Ini kan menunjukkan Rasul itu betul-betul memiliki ulul himmah, cita-cita yang tinggi. Bagaimana supaya umatnya itu betul-betul tidak ada yang celaka satu orang pun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa cita-cita atau mental pemenang ini harus kita bahas? Karena min akbari asbabi tafawuti ahlil iman fi darajatihim inda rabbihim wa qurbihim minhu wa manzilatihum indahu. Karena ulul himmah, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi itu adalah salah satu sebab ya. Nanti orang-orang beriman kan akan masuk surga. Tapi kan orang beriman nanti derajatnya berbeda-beda. Sebagaimana tadi kata Rasulullah, surga itu apa? Surga untuk para mujahidin itu ada 100 tingkat. Artinya ada tingkatan khusus. Ada yang masuk sini, masuk sini, masuk sini. Maka itu apa? Tergantung himmahnya mereka, tergantung semangatnya mereka, cita-citanya mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, disebutkan bahwa di dalam ayatnya la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu urud darri wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak akan sama orang yang duduk-duduk tanpa alasan, tanpa uzur dengan orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama? Enggak bakalan sama. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Tentu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa derajatnya berbeda dengan orang yang duduk-duduk saja. Wa kullu wa'adallahu husna. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Dan Allah memberikan karunia-Nya. Allah akan membedakan derajatnya orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang tidak, dengan balasan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang melakukan kebaikan, sama-sama melakukan kebaikan, tapi tentu akan berbeda orang yang datang duluan dengan yang belakangan. Ini mungkin yang disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Waqi'ah, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Contohnya begini, dalam sholat saja, dalam sholat berjamaah, orang yang mungkin bagi bapak-bapak yang di sop pertama dengan sop kedua tentu akan berbeda. Walaupun sama-sama sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ihram. Tadi kan kita sholat Jumat. Hari ini kan sholat Jumat. Orang yang datang pertama dengan orang yang datang jam 11, orang datang setengah 11 dengan datang yang jam 12 kurang 5, atau mungkin pas datangnya adalah pas jam 12 lebih 5 gitu ya, pas menjelang adzan, tentu akan berbeda. Apalagi kalau orang yang datangnya pas barakallahu li walakum. Nah, itu lebih beda lagi gitu ya. Dulu saya ingat ketika sedang kuliah gitu ya. Ketika sedang kuliah ada sebagian mahasiswa karena kebetulan libur gitu ya. Dan memang ini saya cerita ketika kuliah. Jadi ada sebagian mahasiswa jadi sengaja ke masjid itu nunggu barakallahu li walakum. Kenapa? Kalau sudah barakallahu li walakum memang ya tinggal sholat gitu kan, tidak lama setelah itu. Kenapa? Karena terkenal, waktu saya ingat ketika di kampus itu dulu, ketika di Riyadh itu di masjid itu kadang khutbah pertama dengan khutbah kedua itu sama lamanya. Khutbah itu bisa 45 menit, kadang 1 jam. Kadang bisa jadi, mungkin kalau di Indonesia udah itu masjid tidak favorit kayaknya. Ya, makanya sampai saya pernah Jumatan di tempat lain, mungkin kalau ini kan di Masjid Ar-Rahman gitu ya. Nah, saya Jumatan contohnya di Kiara Condong, kan lewat tol gitu ya. Kiara Condong mah terlalu jauh lah. Di mana? Mungkin di Ciburuy gitu ya. Saya Jumatan di Ciburuy, kemudian balik contohnya ke Ar-Rahman ini, itu pulang, saya sudah selesai sholat, sudah selesai sampai ke asrama itu di masjid masih khutbah. Sehingga ada sebagian mahasiswa yang tenang kalau baru barakallahu li walakum fil Qur'an kan baru khutbah pertama, baru kadang ada yang baru mandi, ada yang apa. Yang repot ketika khotibnya nggak datang.
Khotib yang biasa nggak datang, datang khotib pengganti itu cepat, wah akhirnya banyak yang ketinggalan. Kan berbeda pahalanya. Ini kan menunjukkan bahwa apa? Ulul himmah itu apa? Sama-sama dia ahlul iman, tapi derajatnya itu akan berbeda. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi tergantung keimanan dan kesungguh-sungguhan. Ada yang apa? Jadi tergantung beda derajatnya masing-masing. Sama-sama orang sholat Jumat, tapi tadi berbeda yang datang di awal dengan yang belakangan. Yang datang di awal, yang satu mati tilawah, yang satu mah lanjutkan tidur, juga berbeda. Kan suka ada gitu ya pas Jumatan ya. Begitu datang ke masjid itu, begitu khotib naik mimbar itu, dia sadar khotib assalamualaikum dengan begitu khotib selesai khutbah, tentu akan berbeda, derajatnya berbeda masing-masing. Nah ini adalah menunjukkan yang kedua, sehingga ulul himmah, cita-cita yang tinggi, tekad yang tinggi, mental pemenang dunia akhirat ini adalah penting buat kita semuanya. Kemudian yang ketiga, ulul himmah ini penting buat kita, kenapa? Inna ashabal himmah al-aliyah hum aqdarun nasi 'alal wafa bi takalifil jannah wa tajawuzil makari allati khuffat biha. Orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi, mereka lah orang-orang yang bisa mendapatkan apa? Melewati halangan-halangan, rintangan-rintangan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam hadis disebutkan khuffatil jannatu bil makarih. Yang namanya surga itu adalah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Wa khuffatin naru bisyahawat. Yang namanya neraka mah dipenuhi dengan syahwat. Sederhana begini saja. Salat subuh pas malam apa ya, pas hari Selasa pekan kemarin itu di dekat rumah saya itu memang hujan. Jadi Selasa itu hujan, termasuk subuh itu masih hujan ngari-rincik, cek orang Sunda apa. Hujannya itu bukan hujan gede tapi hujan kecil. Kalau hujan gitu enaknya apa tuh? Tidur kan? Sehingga begitu hayyalas sholat kan enakan narik selimut. Ya, narik selimut. Jadi kadang bagi para pemuda gitu ya, selimut itu lebih berat daripada barbel gitu ya. Bisa jadi kan? Ya kan barbel mau gampang diangkat, tapi selimut coba. Ketika hayyalas shalah gitu, tanggunglah sebentar lagi, kan di Masjid Ar-Rahman makomat lagi 15 menit gitu ya. Kan ada juga mungkin yang seperti itu kan. Ah tenang aja. Kan terus 15 menit hari Jumat lagi. Kan lamun Jumat mah imam juga baca surat As-Sajdah. Ah beki lama gitu ya. Tapi tadi orang yang memiliki himmah al-aliyah, dia bisa lalui itu semuanya. Inilah rahasianya kenapa Rasul mengatakan dua solat yang paling berat buat orang-orang munafik. Solat apa? Solat Isya dan solat subuh. Pernah saya sampaikan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kenapa solat Isya dan solat subuh ini berat buat orang munafik? Karena dua hal. Yang pertama kata beliau, dhafud dafi. Solat subuh dan solat Isya itu buat orang munafik karena tidak ada daya dorong. Daya dorongnya lemah. Bagi orang-orang yang beriman sangat semangat sholat subuh. Bahkan kata Rasul, kalau seandainya orang tahu pahala sholat subuh berjamaah, seandainya harus datang merangkak, dia akan datang merangkak. Ya, seandainya sekali-kali mungkin ada sayembara di Masjid Ar-Rahman gitu ya. Barang siapa yang sholat subuh di sop pertama selama 1 bulan, nanti pakai fingerprint mungkin gitu ya, di masjidnya itu, maka akan mendapatkan apa gitu ya. Itu banyak. Saya pernah sholat di salah satu masjid pas Ramadan. Saya nggak paham di masjid itu ada apa gitu. Orang teh berlomba di sop pertama, Pak. Sop pertama penuh, langsung sop kedua. Saya nggak paham waktu itu ada apa gitu. Kok semangat begitu? Karena ternyata di masjid itu setelah assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, itu panitia langsung bagiin kupon. Nah, kupon apa? Kupon nanti dapat nasi bungkus karena dapat nasi untuk berbuka ketika bulan Ramadan. Ya satu sisi kan ya bagi orang-orang yang tahu kan, oh ini ada ini, saya nggak tahu ada apa gitu. Nah, ini bukan berarti ini buruk, tidak gitu. Tapi maksud saya adalah ketika kita tahu bahwa pahala yang sangat besar, pasti kita akan berusaha. Sehingga orang-orang munafik, dhafud dafi, daya dorongnya lemah. Sehingga kenapa? Karena mereka tidak punya semangat. Kenapa? Semangat mereka sholat itu kalau dilihat orang. Yang kedua adalah quwwatul mawani, halangan dan rintangan juga kuat. Karena sholat subuh itu adalah waktu untuk istirahat, sehingga orang juga sangat sulit untuk bisa melaksanakan itu. Apalagi mungkin kalau subuhnya pas
musim ya musim panas gitu ya. Ya kalau musim dingin masih mending subuhnya rada siang. Tapi kalau pas rada 3-4 bulan yang lalu kan subuhnya jam 4. Apalagi mungkin di negara-negara yang musimnya 4 gitu ya. Ketika musim panas itu kan subuhnya bisa jadi jam 3 atau jam 2 gitu. Ini kan makin berat. Nah, makanya ini adalah orang-orang yang ulul himmah, memiliki mental pemenang, orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, mereka lah bisa melampaui itu semuanya. Maka pantas di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Biasanya kalau selalu berjuang, itu yang pertama harta dan jiwa. Tapi di dalam surat At-Taubah ayat 111 disebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata para mufassirin, kalau pembeli kan Allah membeli. Namanya pembeli cari yang terbagus atau yang, kalau ini ada dua, ini lebih bagus, ini kurang bagus. Kira-kira kalau pembeli milih yang mana? Yang paling bagus. Allah itu membeli, sehingga yang Allah beli dari kita yang paling berharga. Apa yang paling berharga? Harta atau jiwa? Jiwa. Jiwa itu lebih berharga dibanding harta. Ada istilah kan orang tua, kalau anaknya sakit, maka dia akan berusaha untuk mengorbankan harta apapun demi kesembuhan anaknya, demi kesembuhan istrinya. Kalau istri mungkin demi kesembuhan suaminya. Nah, Allah akan membeli apa? Jiwa dan harta. Allah tidak mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum, tidak. Tapi Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah akan membeli itu jiwa dulu. Karena itu yang paling berharga. Tapi ketika Allah mengatakan untuk berjihad, maka contohnya tadi di dalam ayat disebutkan wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Namanya penjual pasti apa? Tidak akan mengeluarkan yang terbaik. Pasti akan mengeluarkan yang, ya kalau ada dua-duanya baik, tentu dipilih kira-kira yang terbaiknya yang belakangan. Nah, orang-orang yang memiliki ulul himmah inilah mereka akan berusaha untuk apa? Untuk melakukan apapun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa ulul himmah ini menjadi penting buat kita semuanya adalah pembicaraan tentang ulul himmah ini menjadi penting buat kita semuanya. Ilajun najihun, merupakan ini satu obat yang sangat manjur. Untuk apa? Litilkal anfusil fatirah. Jadi merupakan obat yang sangat manjur untuk jiwa-jiwa yang kadang nggak move on, jiwa-jiwa yang sedang futur. Jadi ketika kita memiliki semangat yang tinggi, kadang kan kita tuh al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tuh kadang naik, kadang turun. Tapi orang-orang yang memiliki mental pemenang tersebut, dia akan hilangkan semua halangan dan rintangan tersebut untuk apa? Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Umar bin Al-Khattab mengatakan la tusaghiranna himmatak. Janganlah kalian meremehkan semangatmu. Janganlah kalian meremehkan cita-citamu yang paling tinggi. Kenapa? Karena kata beliau, saya belum pernah melihat orang terjatuh karena cita-citanya. Maka hendaklah kita semuanya memiliki himmah al-aliyah.